Baik, kita mulai tentang konsep dan treatment dalam desain. Jadi hari ini membahas apa sih konsep desain dan dalam konsep desain itu ada apa saja. Dan nanti mungkin di belakang akan saya jelaskan juga bagaimana merumuskan sebuah konsep yang berawal dari permasalahan sebuah desain sehingga konsep kita memang benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Konsep desain interior yaitu suatu bentuk perbendaharaan desain berkaitan dengan persepsi manusia terhadap rupa, ukuran, warna, tekstur, dan utilitas dari semua benda yang dipengaruhi oleh kondisi panca indera dan hubungan-hubungan yang dapat dirasakan antara benda atau elemen dalam ruang interior. Konsep desain diaplikasikan dalam perancangan interior dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip desain, yaitu jadi dulu kan di TPB sudah belajar ya, apa itu proporsi, apa itu skala, apa itu keseimbangan, ada keserasian, ada kesatuan, ada keragaman, ada ritme. Nah ini kan prinsip-prinsip desain yang basic sudah kalian kuasai seharusnya. Jadi saya tidak akan jelaskan lagi, tapi saya akan lebih menjelaskan tentang konsep desain itu sendiri. Dalam konsep desain interior itu ada beberapa subtopik atau rincian yang harus dijelaskan. Kenapa konsep desain ini harus dibuat? Karena ketika mendesain itu kan kita butuh namanya parameter, butuh namanya sumber ide gitu. Jadi kalau ide kita dalam mendesain itu buntu, berarti ada kesalahan dalam sebuah konsep desain. Karena ketika konsep desain sudah terlaksana, proses mendesain itu hanya proses menggambar, mengaktualisasikan ide dalam sebuah konsep. Nah, dalam konsep desain itu ada, pertama, ada konsep bentuk atau rupa atau wujud, geometris, statis, dinamis, organis, abstrak, dan lain-lain. Nah, ini nanti akan saya jelaskan apa sih yang dimaksud dengan konsep bentuk dan elemen-elemennya. Kemudian ada konsep warna. Nah, dalam warna nanti ada mana sih warna yang dominan, kemudian warna yang menjadi aksen. Karena kan ketika bicara warna jangan sampai warna itu terlalu rumit, terlalu banyak, tabrakan dan lain-lain. Yang ketiga dalam konsep itu ada material. Nah, ini lebih material apa yang akan dipakai nanti dalam desain kita, baik untuk elemen ruangnya ya atau furniturnya, sehingga desain kita itu memiliki tadi proporsi yang benar, unsur rupa yang baik gitu ya. Lalu yang keempat adalah konsep ruang. Ini adalah orientasi ruang dan manusia terhadap ruang terbuka, semi tertutup, dan lain-lain. Nah, jadi di sini ditentukan nanti apakah ruangnya, hierarkinya berupa loop, radial, atau lurus, atau grid. Nah, itu ditentukan juga dalam konsep. Kemudian konsep furnitur merupakan perantara antara ruang interior dengan manusia sebagai penggunanya. Jadi jangan sampai kan merancang itu elemen ruangnya, dinding, lantai, dan plafonnya serta pencahayaannya sudah baik, tapi ketika memilih furnitur tidak memiliki keragaman, tidak memiliki proporsi, tidak memiliki unity yang sesuai dengan konteks yang diharapkan atau yang dibutuhkan. Kemudian yang keenam adalah konsep dalam pencahayaan. Nah, dalam pencahayaan ruang itu kan nanti kita akan tentukan apakah memakai full 100% cahaya alami ketika siang hari atau memang perlu ada pencahayaan buatan. Dan
tentu saja ketika malam hari kita harus tentukan ya, pencahayaan buatannya akan memakai jenis lampu apa, warna lampu apa, kemudian posisinya lampunya bagaimana, langsung atau tidak langsung, yaitu juga akan mempengaruhi dalam desain. Kemudian yang ketujuh adalah konsep penghawaan. Nah, penghawaan ini adalah pengkondisian udara ya, atau sirkulasi udara. Apakah ruangan yang kita desain ini akan 100% memakai udara sirkulasi alami atau buatan atau memang digabung. Nah, itu juga nanti akan pengaruh terhadap material, elemen, dan lain-lain yang dibutuhkan. Kemudian yang kedelapan adalah konsep akustik. Nah, konsep akustik ini dikategorikan ada akustik tinggi dan akustik rendah. Nah, ini akan bersinggungan dengan nanti penerapan material ya. Jadi akustik itu lebih bagaimana kita memperlakukan ruang terhadap suara ya. Jadi suara itu kan ada namanya bising atau ada noise dan ada suara. Nah, akustik itu bagaimana suara itu bisa lebih kita terima baik, misalkan di dalam ruangan tidak bergema, atau ada polusi udara di luar atau noise itu tidak masuk ke dalam ruangan, atau sebaliknya ketika kita misalkan bikin sebuah studio musik, bagaimana ketika ada latihan di dalam tidak tembus ke luar. Kemudian yang kesembilan adalah konsep keamanan. Nah, keamanan ini nanti akan mengikat terhadap keamanan terhadap pencurian, keamanan juga terhadap kebakaran ya. Jadi karena em, rumah tinggal atau ruangan pasti ada potensi untuk terbakar ya, baik itu dari aliran listrik, dari kompor, atau dari aktivitas lainnya. Nah, dalam merumuskan sebuah konsep itu uh, ada bungkus besarnya atau ada ruh atau benang merah yang memang harus kita angkat terlebih dahulu. Namanya tema. Ya. Nah, tema adalah suatu gagasan spesifik atau pola yang berulang di seluruh desain pada suatu project. Sedangkan konsep adalah gagasan-gagasan yang memadukan berbagai unsur ke dalam suatu keseluruhan. Nah, jadi banyak yang masih terbalik, konsep dulu, tema dulu, atau konsep dulu. Nah, jadi intinya ketika kita akan merancang itu, kita harus memunculkan temanya dulu. Tema itu kan sesuatu yang lebih abstrak, sesuatu yang lebih menyeluruh. Nah, tema itu nanti akan diturunkan menjadi konsep bentuk tadi, konsep warna, konsep sirkulasi, konsep penghawaan, dan seterusnya. Ya, jadi benang merah ruhnya adalah dari tema. Nah, ini sebuah tabel yang menjelaskan di mana sih posisi tema dan konsep itu. Tema itu berada dari awal sampai akhir proses. Nah, jadi tema dalam mendesain itu akan muncul ketika kita sudah mempunyai empati terhadap sebuah desain. Sebentar ya.
Ya, jadi tema itu berawal dari awal sampai akhir proses semua ada. Nah, tema ini bagaimana kita merumuskan tema? Nah, nanti minggu ini kita akan latihan membuat um, mind mapping. Mind mapping ini akan merumuskan empati kita terhadap kebutuhan dan keinginan klien dan kondisi lapangan nanti atau kondisi project. Nah, nanti di situ akan muncul permasalahan. Nah, permasalahan desain ini akan kita jawab kan. Desain itu adalah sebuah problem solving atau pemecahan terhadap masalah. Jadi kita harus temukan dulu masalahnya, kemudian kita temukan jawabannya. Nah, jawabannya ini akan menjadi sebuah tema dalam desain. Jadi tema desain itu tidak muncul tiba-tiba ya. Tema desain itu muncul ketika ada proses di belakangnya. Latar belakangnya apa, permasalahan desainnya apa, kebutuhannya apa, sehingga temanya akan muncul. Jadi walaupun ruangannya sama tetapi kliennya berbeda, temanya akan berbeda. Lalu konsep-konsep itu berada pada proses sintesa atau proses tadi. Sintesa itu gimana sih bentuknya, gimana sih, dan seterusnya, warnanya, cahayanya, dan lain-lain. Lalu sifatnya bagaimana sih tema itu? Tema itu tadi saya bilang ruh. Jadi ruh itu ya abstrak, kita belum bisa lihat, kita belum bisa raba, dan belum bisa dirasakan. Tapi itu adalah sebuah entitas atau sebuah empati kita terhadap kebutuhan dan keinginan sebuah klien dan permasalahan ruang tadi, gitu ya. Lalu kalau konsep itu sifatnya dapat terlihat dari bentuk atau dari desain. Jadi konsep itu sudah istilahnya terindrawi atau teraba, terlihat, tercium, dan seterusnya ya. Nah, ini ada contoh misalnya. Ketika merancang sebuah bangunan atau sebuah interior, ketika kita sudah survei, memunculkan permasalahan desainnya, kemudian ketemu jawabannya, akhirnya muncul sebuah tema maritim. Di sini tema maritim. Nah, ketika tema maritim ini kan sesuatu yang masih terlalu luas, terlalu abstrak kan. Ketika saya tanya Wayne itu, Wayne, kalau maritim itu bentuknya bulat atau kotak atau segitiga? Wayne tidak akan bisa menjawab. Karena maritim itu sebuah kata yang apa sih ya, tapi kita bisa definisikan kan, maritim itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan laut, sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan laut, sesuatu yang berhubungan ada orang, ada laut, ada kapal, ada ikan, ada air, dan ada pantai, ada banyak elemennya. Nah, untuk membuat maritim itu kita bisa wujudkan menjadi konsep, bentuk, desain, dan lain-lain, itu kita harus mencari sebuah referensi. Ya, di sini referensinya ketemu, contohnya perahu layar. Ya. Konteksnya perahu layar, berarti memang sangat berkaitan dengan maritim gitu. Ya, kemaritiman atau kelautan. Karena perahu layar tidak identik dengan penerbangan, tidak akan identik dengan jalan raya, tidak akan identik dengan hal-hal lain gitu. Nah, jadi ketemu, saya ambil konsepnya perahu layar dari tema maritim. Karena apa? Karena perahu layar ya sangat, ketika kita bolak-balikan akan sangat berhubungan dengan maritim gitu ya. Nah, sehingga nanti kita bisa ambil sebuah bentuk. Misalkan, bentuknya saya ambil stilasi dari perahu layar. Atau saya akan menyederhanakan perahu layar. Bentuk perahu layar kan sudah jelas ya. Sudah bisa dilihat, sudah bisa diraba, sudah bisa divisualisasikan gitu. Jadi sehingga nanti, ini nanti lantainya saya terinspirasi oleh dek dari perahu layar Pinisi Nusantara. Berarti lantainya nanti lantai kayu. Bentuk jendelanya saya akan mengikuti bentuk jendela perahu layar, bentuknya bulat-bulat.
dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu ya. Contoh yang kedua misalkan muncul sebuah temanya go green gitu. Karena memang ada kebutuhan, ada latar belakang di sana tentang go green, sehingga muncullah sebuah konsep sustainable design. Nah, sustainable design kan sudah dapat diasumsikan ke dalam visual, yaitu desain-desain yang berkelanjutan. Jadi kita bisa milih material apa sih yang berkelanjutan, material penghawaan apa sih yang berkelanjutan, dan seterusnya. Gitu ya. Nah ini agak membingungkan mungkin, tapi ketika latihan nanti kalian akan paham. Nah ini bagaimana antara desain, analisa, dan permasalahan. Nah, masalah ini kan muncul, nanti kita akan latihan memunculkan permasalahan desain dalam tadi ya, mind mapping yang akan saya bahas setelah ini. Nah, bagaimana desain itu berarti harus melalui proses analisa. Nah, proses analisa ini kemudian disintesakan menjadi sebuah konsep. Nah, ketika kita mendesain, kita sudah punya acuan dari bentuk, warna, material, cahaya, penghawaan, dan lain-lain. Sehingga desainnya nanti kita nggak akan banyak bengong. Desainnya akan lebih cepat. Nah, makanya desain itu bukan hanya bagus dan jelek, tapi desain itu benar atau salah. Gitu ya. Bisa benar ketika prosesnya, desainnya tidak mengkhianati permasalahan, tidak mengkhianati konsep. Yang salah itu sudah capek-capek bikin konsep desain, tapi ketika merancang, memvisualisasikannya, konsepnya ditutup. Idenya malah kemana-mana. Nah, itu nanti desain dalam perkuliahan ini, itu yang akan saya nilai. Jadi, Pak, kenapa desain saya bagus? Ya, bagus. Gitu. Tapi kok nilainya jelek? Ya, karena kamu salah. Jadi, kalau dokter mah sakitnya ini, obatnya ini. Sakitnya B, obatnya C. Jadi tidak sesuai. Gitu. Ketetapan konsep dalam desain interior. Nah, jadi kalau konsep ruang menyangkut penetapan itu nanti ada organisasi ruang, ada zoning dan blocking, ada tata letak, ada fungsi, ada bentuk, ada skala, dan proporsi. Nah, apa saja sih yang dijelaskan dalam konsep warna dan material itu? Nanti ada sifat warna ya, ada karakteristik warna, visual. Warna itu kan akan mengikat secara psikologis ya, efek terhadap manusia, bagaimana pengaruh warna terhadap perilaku ya. Itu ada keilmuannya ya, dan pengaruhnya jelas dalam desain. Kemudian warna itu bisa juga menjadi sebuah makna nanti kan. Ketika contohnya bendera kan itu ada maknanya. Kemudian material. Nah, material ini akan menyangkut juga dengan warna nanti ya. Ketika kalian banyak memakai material alam, biasanya akan finishingnya kan dibuat sesuai warna alamnya. Ketika memakai batu, warna batunya yang akan muncul. Ketika memakai kayu solid, warna kayu solidnya yang akan muncul gitu ya. Kemudian warna dan material juga akan mempengaruhi kualitas permukaan atau bentuknya nanti, apakah akan matte atau glossy ya. Kemudian pola penerapan material ini nanti menyangkut kepada apakah material-material ini akan menjadi dominan dalam bagian-bagian tertentu, apakah akan menjadi mix media. Jadi materialnya tidak hanya kayu, tapi ada besinya, ada akriliknya, ada rotannya, dan ada gabungan material lainnya dalam sebuah furnitur misalkan. Ya. Lalu konsep dalam pencahayaan.
Nah, pencahayaan itu yang jelas pertama alami dan buatan. Alami itu ya cahaya matahari ya. Jadi bukan lilin. Lilin itu bukan cahaya alami buatan. Jadi yang didefinisikan cahaya alami adalah hanya cahaya matahari. Jadi bagaimana kita memposisikan atau menggunakan cahaya matahari terhadap ruang sehingga ruang tetap terang tapi tidak panas. Nah, itu nanti akan banyak dipelajari di mata kuliah pencahayaan desain interior ya. Kalau buatan ya jelas ya bisa dari ya sekarang buatan dari lampu dan jenis-jenis lampunya. Jenis lampunya ada yang cool, ada warm white, ada yang light dan seterusnya ya. Nanti ada direct dan indirect. Jadi direct itu lampu yang langsung nembak, misalkan nembaknya ke lantai atau dari bawah ke atas. Kalau indirect, lampu yang dipantulkan ya. Contohnya lampu-lampu hidden lamp di plafon biasanya ya. Kemudian efisiensi cahaya, nah ini juga akan menjadi pertimbangan dalam desain ya. Bagaimana lampu atau cahaya yang kita pakai terutama cahaya buatan itu dapat terang maksimal sesuai kebutuhan tapi dengan efisiensi daya yang minimal gitu. Apakah nanti akan lampunya memakai dimmer atau lampu tersebut memakai sensor gerak sehingga kita keluar masuk toilet nyala dan hidup sendiri gitu kan, jadi nggak lupa. Kemudian yang kelima dalam pencahayaan itu ada namanya pencahayaan setempat atau general. Nah, general itu cahaya yang ketika kita nyalakan seluruh ruangan akan terang. Biasanya di plafon berupa downlight atau lampu T5, T8 dengan armatur yang kotak gitu. Tapi kalau pencahayaan setempat biasanya berupa test light ya, lampu belajar, lampu meja rias ya, dan lain-lain. Lalu dalam konsep ada konsep furnitur. Nah, furnitur ini ada built-in, ada loose. Jadi kalau built-in itu berarti benar-benar custom, furnitur yang memang kita desain khusus tempat tersebut. Biasanya sih kalau di apartemen ya kitchen set, kemudian wardrobe ya atau lemari pakaian. Nah, ketika built-in berarti kita mengukurnya benar, kemudian materialnya juga disesuaikan karakter penggunanya, sehingga biasanya yang built-in itu tidak bisa digeser-geser atau tidak bisa dipindah ke ruangan lain. Nah, yang loose furniture itu yang sebaliknya. Biasanya dia berupa kursi atau meja yang bisa digeser-geser atau dipindahkan ke tempat lain. Lalu dalam furnitur juga ada namanya style atau gaya. Nah, ini akan menjadi pertimbangan juga ya. Mau tidak mau desain kita itu harus up to date, harus sesuai dengan gaya yang mungkin diinginkan klien saat ini gitu ya. Kemudian ada konsep keamanan, tadi menyangkut ya keamanan terhadap gedung ya. Dalam bangunan bertingkat atau rumah susun ada beberapa sistem keamanan seperti dari kebakaran, dari pencurian dan lain-lain. Lalu konsep pendukung lainnya ada keadaan lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar ini akan berpengaruh ya. Jadi kalau rumah kita atau bangunan kita berada di lingkungan pasar, itu treatmentnya akan berbeda ketika bangunan kita misalkan berada di area resort, di area pantai atau di pegunungan. Ya, jadi kalau di pasar kan ada bau, ada berisik dan sebagainya. Nah, desain itu harus memikirkan hal tersebut gitu. Kemudian yang kedua sistem hemat energi. Nah, hemat energi ini
Bisa berupa penghematan dari air, penghematan dari listrik, apakah kita akan menggunakan panel surya atau menggunakan fotovoltaik, sumur resapan air dan lain-lain. Sirkulasi udara, sirkulasi udara ini akan sangat penting ketika kita merancang misalkan di lingkungan yang memang anginnya besar atau berpolusi ya. Misalkan ketika rumah tersebut berada di pinggir jalan, tusuk sate, nah itu akan berpengaruh ya. Bagaimana tusuk sate itu kan jeleknya debu akan banyak masuk ke rumah, atau rumah yang dihook itu debu akan banyak masuk ke rumah. Dan pendukung-pendukung lainnya ya seperti cuaca, kemudian topografi, kemudian iklim ya tropis, subtropis akan berpengaruh dalam desain. Itu saja dulu sebelum saya lanjutkan ke jenis-jenis dalam konsep desain. Nanti ada analogi, ada metafora, ada esensi, ada programatik, ada utopia. Ya. Takutnya terlalu banyak materi yang saya kasih, nanti malah membingungkan. Jadi ini akan saya lanjutkan nanti Jumat atau Minggu depan ya, tentang apa sih jenis-jenis konsep analogi, metafora, esensi. Ini lebih nanti ke menerapkannya ya. Jadi sudah ketemu temanya, sudah ketemu konsepnya. Nah, misalkan tadi ya, temanya maritim. Kemudian menjadi konsepnya adalah perahu layar. Nah, perahu layar ini apakah ketika kita merancang sebuah meja makan akan dianalogikan, akan dimetaforakan, apakah ambil esensinya, apakah programatik atau utopia. Nah, itu nanti akan dijelaskan di Jumat atau di minggu selanjutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan bagaimana merumuskan sebuah permasalahan desain.